Yo, halo guys, balik lagi sama gue Channel Bermati dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas seputaran Bitcoin, ETH, dan BNB ya teman-teman. Kemarin itu saya udah bahas untuk link ya, Chainlink dan DOT ya, kalau nggak salah Polkadot ya teman-teman. Bisa cek di video kemarin, oke? Jadi hari ini langsung aja Bitcoin udah mengalami penguatan ya. Jadi memang kemarin itu saya udah update ya ke 3 support ya teman-teman, 3 area yang mungkin di retest oleh si Bitcoin. Namun dia memang cuma sampai retest nih, sampai kisaran 46.800-an dolar doang ya. Di pullback di bawah kotak warna kuning ini yang pertama ya, target pertama yang saya sudah infokan. Lalu dia mengalami penguatan teman-teman ya. Dimana memang kita bisa lihat ya, kalau misalkan dari Elliott Theory sendiri ya, di sini ya wave 1 besar, 2 besar, dan kita masih berproses untuk menuju wave 3 besarnya ya. Jadi kemarin sudah saya gambarkan di sini ya, untuk 3 kecilnya bisa nggak lebih tinggi, bisa aja teman-teman, nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi nanti jikalau dia koreksi ya teman-teman, mungkin di kisaran dekat 50.000 dolar ya, atau bahkan di 52.000 dolar, 51.000 dolar ya, masih masuk ke wave 3 kecilnya ya, nggak masalah teman-teman ya. Jadi nanti ketika dia sudah istilahnya mentok ya di kisaran 50.000 atau 52.000 dolar, kemudian koreksi ya ke wave 4 kecilnya, kalau misalkan kita beracuan atau berpegangan untuk si Elliott Theory, menurut saya masih wajar sekali ya kalau misalkan dia drop ke kisaran 46.000 dolar atau ke kisaran 47.000 dolar sekian ya, supportnya di antara dua kotak kuning ini ya. Jadi itu untuk prosesnya menurut saya masih wajar ya. Jadi nanti ketika drop ya jangan istilahnya panik atau kaget bagaimana ya teman-teman ya. Itu yang harus kita hadapi ya. Jadi masih wajar kalau misalkan memang drop kisaran 47.000 dolar dan bawahnya lagi 46.000 dolaran ya teman-teman. Kemudian untuk kalau misalkan kita ini kan time frame 4 jam ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat ya, ini kita geser dulu ya, ini Elliott Theory-nya. Kita tarik garis ya. Dia seperti ada beberapa indikasi nih teman-teman ya. Jadi indikasi pertama yang saya ingin infokan ya teman-teman, dia seperti head and shoulder nih, bisa juga ya teman-teman. Untuk head and shouldernya di sini ada left shouldernya ya. Kemudian di sini bagian headnya ya teman-teman. Di sini nih kisaran-kisaran ini bagian neckline-nya, dan ini right shouldernya ya. Jadi memang kalau memang dia mentoknya di headnya itu kisaran 49.800 sampai 50.000 dolar ya, kemudian dia koreksi ya, koreksi dulu lanjut ke bagian neckline-nya di area-area sini teman-teman ya, area-area sini kisaran 47.000 sekian ya. Kemudian dia mengalami penguatan lagi dan mentok lagi ke kisaran 49.000 dolar ya. Kemudian dia koreksi lagi, yaitu confirm untuk head and shoulder. Itu yang pertama, skenario pertama. Jadi kalau memang benar-benar confirm untuk head and shoulder, dia mendukung sekali untuk yang namanya koreksi ke area sekitaran 46.000 sekian dolar ya teman-teman, atau ke kotak kuning kedua ini yang memang mendukung untuk wave 4 kecilnya yang tadi sudah saya infokan. Nah seperti ini gitu ya. Ya teman-teman, itu confirmnya. Itu yang pertama, skenario pertama, oke. Lalu skenario selanjutnya dia membentuk seperti pola ini ya teman-teman ya. Di sini kita tarik garis saja, di sini juga ya. Ya seperti megaphone pattern, atau biasa orang bilang juga Browning West pattern ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Nah seperti ini kurang lebihnya ya, untuk yang nanyain ya teman-teman ya. Jadi memang dia beberapa kali sentuhan, atasnya 3, bawahnya 3 ya. Kalau misalkan kita lihat secara teorinya kan seperti itu. Dan dia sekarang sudah nyentuh 3 kali nih teman-teman. 1, 2, dan 3 nih. Dia udah nyentuh 3 kali, dan bagian bawahnya baru kesentuh 2 kali teman-teman. Jadi masih potensi nggak untuk koreksi ke bawah lagi ke sini? Ya masih potensi aja teman-teman ya. Jadi memang ini bisa di break ya teman-teman. Kalau misalkan dia mampu melewati angka 50.000 dolar untuk si Bitcoin. Nah kemudian targetnya ke kisaran berapa? Ke kisaran next target itu 51.000 dolar, dan next lagi ke kisaran 52.000 dolaran. Nah di sini ya, dimana itu adalah wave 1 besar dan wave 5 kecilnya untuk Elliott Theory ya, kotak warna ungu ini teman-teman. Ya jadi itu beberapa skenario untuk si Bitcoin sendiri ya. Kemudian yang untuk head and shoulder tadi, dia bisa confirm seperti itu ya teman-teman, tapi belum pasti juga. Kalau nanyain udah pasti belum ya, jadi belum ada yang pasti. Itu skenario 1, ini skenario yang kedua ya teman-teman ya. Jadi menurut saya masih oke untuk si Bitcoin ya. Jadi masih mampulah mengalami penguatan ke kisaran 50.000 dolar, yaitu area penentuan. Nah jika memang dia bisa ngebreak area 50.000 dolar ya teman-teman, di area sini dia mampu break ya teman-teman ya. Di 50.000 dolar ini dia mampu break. Jadi kalau misalkan saya gambarin lah, jadi kalau misalkan dia berproses kan sekarang masih kisaran 49.300 dolar ya teman-teman, dia masih berproses ke sini ya, konsolidasi dan lain sebagainya ke arah
$50.000 yang dimana ini juga masih masuk ke resistannya dia ya. Kalau dia mampu ngebreak ya berarti OTW ke next resistance $51.000 dan next lagi $52.500 ya, kisaran-kisaran itu teman-teman ya yang harus diperhatikan untuk si Bitcoinnya. Jadi saya udah infokan kalau memang koreksinya ke 47 dan next bawahnya lagi ke kisaran $46.000 yang masih wajar menurut saya ya teman-teman, kalau misalkan kita acuannya atau melihat dari Elliott Theory ya. Ini untuk si Bitcoin. Kemudian Bitcoin dominance ya, kita lihat ya teman-teman, dia ini seperti kalau kita lihat ya, ini seperti double top ya teman-teman ya, seperti huruf M ya. Jadi kayak gini, ini top 1, ini top 2, seperti ini teman-teman. Nah ya, jadi kalau memang confirm seperti ini ya, kemudian Bitcoinnya masih manteng di situ atau malah berhasil mengalami penguatan, ya itu bagus, pertanda baik untuk altcoinnya ya. Itu sekilas untuk Bitcoin dominance ya teman-teman. Jadi ini yang kita harapkan nih, dia longsor dulu bro ya, itu yang kita harapkan ya. Kemudian bahas untuk versi rupiahnya ya teman-teman dari Indodax ya. Jadi kurang lebih sama aja patternnya ya, di skenario yang kedua ya saya infokan di versi rupiahnya tadi ya. Jadi memang dia masih mampu ya kalau misalkan mengalami penguatan dan retest ke $50.000 ya. Jadi next target itu di kotak warna ungu, warna hijau ini teman-teman ya. Itu kisaran berapa? Kisaran 710 juta sampai kisaran 720 jutaan. Itu target yang pertama nih teman-teman. Saya pakai arrow aja dulu ya. Di sini yang pertama, lalu ini yang kedua teman-teman ya. Kisaran berapa? Kisaran 740 juta sampai 754 jutaan ya. Sekitaran itu teman-teman. Jadi ini adalah dua target untuk si Bitcoin jika memang dia mampu ngebreak out ya teman-teman dari resisten Broadening Wedge pattern ini ya. Itu yang bisa saya infokan untuk si pergerakan Bitcoin ya. Namun misalkan dia retest lagi ke area warna orange ini atau sekitaran 660 juta sampai 678 jutaan ya, itu masih wajar ya teman-teman. Jadi ketika dia memang retest lagi ke sini ya, baru nanti mantul lagi gitu ya, ke sini ya. Jadi itu masih wajar lah gitu ya, jangan kaget atau bagaimana. Itu info dari saya teman-teman ya. Kemudian kita lihat untuk si BNB. Nah ini adalah BNB-nya sudah retest ya teman-teman dan berusaha untuk up lagi. Di sini dia retest di EMA 21 ya. Jadi seperti yang saya bilang, pasti dia retest ya, ya. Jadi nggak mungkin, nggak ada sejarahnya dia nggak retest gitu ya teman-teman. Nah jadi untuk next target ya terdekat untuk si BNB ya, terdekatnya di kisaran terdekat yang paling kuat pasti masih kisaran 6,2 jutaan teman-teman. Itu masih area terdekatnya untuk si BNB itu sendiri ya. Dan next targetnya lagi di kisaran berapa di sini ya teman-teman, kisaran 6,4 6,5 ya. Itu adalah beberapa target terdekat untuk si BNB. Dan yang tertinggi terakhir sebelumnya itu kan kisaran sini teman-teman, sekitar inilah, sekitaran 7,2 jutaan up ya teman-teman ya. Lalu yang nanyain untuk support terdekatnya masih sama teman-teman ya, di sini support terdekat ya kisaran 5,8 sampai 5,9 juta atau yang lebih bawahnya lagi ya. Sebentar saya tandain dulu ya, yang lebih bawahnya lagi itu di sini ya, kisaran 5,6 juta ya teman-teman untuk si BNB ini sendiri. Jadi itu yang bisa saya infokan mengenai si BNB. Jadi masih tergolong oke lah, dia masih bisa bertahan di EMA 21-nya. Kemudian kita lihat untuk si Ethereum ya. Nah Ethereum juga sama kasusnya ya teman-teman, dia mampu bertahan juga. Dan untuk area terdekatnya dia sudah sekarang kan 48 jutaan ya teman-teman. Area terdekatnya pasti di sekitar ini ya teman-teman, kisaran 49 sampai 50 juta rupiah. Kemudian untuk next targetnya itu di kisaran 51 jutaan ya teman-teman, di sekitar 51 jutaan. Jadi kalau yang nanyain Ethereum ya pasti agak susah gitu naiknya teman-teman, karena memang dia besar kan capsnya dan lain sebagainya ya. Kemudian tingkat volatilitas harganya juga nggak se ekstrim yang lain gitu ya untuk pergerakan harganya. Dan next target lagi lebih tinggi lagi ya teman-teman, itu kisaran 54 juta sekian ya. Jadi ini untuk si Ethereum, kalau support bawahnya terdekat pasti di sekitar, kembali lagi saya bakal ngulangin lagi ini teman-teman ya, pasti sampai bosan kalian, kisaran 46 juta sampai 47 juta rupiah ya untuk support bawahnya ya teman-teman. Ini saya warna hijau aja ya. Jadi ini sekilas untuk si Ethereum, BNB dan Bitcoin ya. Semoga bisa terbantu dengan adanya video saya teman-teman ya. Udah update juga kemarin, ada Chainlink sudah saya update juga analisanya, kalian bisa lihat atau ikutin juga ya. Balik lagi kalian bisa dior kembali ya. Ini hanyalah analisa saya, bisa saja salah teman-teman ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.